Selamat datang di channel YouTube Ahmad Israel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan kemarin, yakni lanjutan dari kernel. Ya, kita akan bahas teorema tentang kernel. Oke, teorema yang kita bahas ini adalah teorema 9. Teorema 9, di mana teoremanya adalah jika suatu fungsi, baik homomorfisme grup jika suatu fungsi ini adalah merupakan homomorfisme grup dari G ke G bintang dengan kernel K. Maka merupakan subgrup normal. Maka K subgrup normal. Oke, ini adalah teoremanya. Jika ada suatu fungsi membentuk homomorfisme grup dari G ke G bintang dengan kernel K, maka K merupakan subgrup normal. Kita buktikan. Untuk membuktikannya di sini akan dibutuhkan bahwa K itu subgrup normalnya dari G ya, subgrup normal G, sorry. Yang pertama kita akan buktikan, bahwa K subgrup dari G. Yang pertama, K itu kan pasti subset dari G. Berdasarkan kemarin apa? Definisi dari kernel. Kernel itu berarti dia itu sebuah himpunan yang ada di G dan juga ada di G bintang, dengan dia akan menjadi sebuah identitas di sana. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, karena kita tahu bahwa E merupakan elemen dari G karena dia grup. Dengan itu ada keterangan bahwa fungsi untuk E ini sama dengan E bintang atau identitas di G bintang. Berarti kita simpulkan bahwa berarti E pasti elemen dari K. Otomatis kan? Jadi kita simpulkan bahwa K bukan himpunan kosong. Ya kan? K bukan himpunan kosong. Kemudian kalau dia sudah K merupakan subset dari G, K bukan himpunan kosong, nanti kita akan buktikan lagi kalau dia merupakan apa? Ada sifat ketertutupan. Ya, seperti itu. Kita sekarang ambil sifat ketertutupan. Ambil A dan B elemen dari K. Ini berarti bahwa P dari A itu pasti sama dengan E bintang. Pastilah ya. Kemudian P dari B juga pastilah E bintang, kan kernel. Tuh otomatis kan. Berarti bagaimana untuk
mu AB berarti ini kan karena dia homomorfisme kan, berarti kan berlaku apa? Nah, mu A, mu B. Nah, ini kan sama aja dengan E bintang. E bintang sama saja dengan E bintang. Jadi, kesimpulannya, jadi A, B juga elemen dari sifat ketertutupan. Lanjut. Kita mau ke sifat inverse ya. Yang keempat itu sifat inverse-nya. Ambil A elemen dari K, ini berarti bahwa mu A sama dengan E bintang. Jelas. Dan ini bisa kita simpulkan bahwa mu pi atau mu ya ini ngomongnya. Pokoknya fungsi lah gitu aja. Dan ini inverse, maka dia sama saja dengan apa? Ini kan sudah kemarin dibuktikan. A ini diinverse. Nah, ini kan sama saja dengan E bintang diinverskan. Sama saja dengan E bintang. Jadi semua keempat tadi terbukti bahwa yang pertama subset himpunan bagian, kemudian K bukan himpunan kosong, kemudian tertutup, yang ketiga memiliki inverse, maka di situ disebut bahwa K adalah subgroup dari Oke, baru subgroup. Ya, tapi kita akan mencari apakah dia subgroup normal. Nah, yang kedua kita akan buktikan kalau nanti dia merupakan subgroup normal. Akan dibuktikan untuk setiap G, setiap G elemen dari K, kemudian K elemen dari K, nah ini nanti akan berlaku apa? G K G inverse elemen dari K atau fungsi dari G K G inverse ini sama dengan identitas di G bintang. Nah, kita akan tunjukkan. Kita lihat. Fungsi, ya kita lihat di sini bahwa fungsi dari G, K, G inverse itu kan bisa kita tulis. Jadi, karena homomorfisme, ini kan bisa jadi G, K. Nah, ini apa ini? G inverse. Oke. Ini kan tetap G tetap K karena dia merupakan anggota kernel, berarti di sini Oke, ini apa? G inverse. Oke. Selesai kan? Ini kan bisa kita tulis. Identitas tetap kan berarti ini. Set G tetap ini jadi mu. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Nah, inverse jadi apa? Jadi identitas. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jadi G, K, G inverse elemen dari berdasarkan 1 dan 2, berarti yang pertama K subgroup dan G ini G, K, G inverse elemen K, terbukti bahwa K subgroup normal dari G.
subgroup normal dari G. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke definisi selanjutnya, yakni ke masalah isomorfisme dan lain-lain. Ya, oke, lanjutkan. Definisi 8 ini. Definisi 8, misal Q dengan operasi bintang dan H dengan operasi bundaran suatu grup. Nah, dua-duanya suatu grup. Dan fungsi dari G ke H merupakan suatu homomorfisme grup. Homomorfisme. Ya, A. Ini akan berlaku yang pertama, A. Homomorfisme tersebut disebut dengan monomorfisme. Dia akan menjadi monomorfisme. Monomorfisme bisa juga akan menjadi epimorfisme. C bisa juga akan menjadi isomorfisme. Dia akan menjadi monomorfisme jika dia merupakan fungsi injektif. Ketika akan menjadi epimorfisme jika pemetaan tersebut atau dia merupakan fungsi kepada atau istilahnya surjektif. Dan dia akan menjadi isomorfisme, dia merupakan fungsi bijektif. Oke. Bijektif saja merupakan monomorfisme, epimorfisme ketika subjektif, dan ini di teorem definisi. Ini sudah terakhir sebenarnya sesuai dengan SAP-nya. Nanti akan saya carikan tambahan tentang teori-teori grup yang lain jika nanti memungkinkan. Oke, kita bahas contohnya. Ini untuk yang injektif, surjektif, bijektif belajar sendiri ya, kan sudah di matematika dasar. Oke, contoh. Misalkan G grup. Nah, ada sebuah G grup. G grup bilangan bulat. G grup bilangan bulat positif. Bilangan bulat saja ya, dengan operasi penjumlahan. Dan ada G bintang, ini grup bilangan bulat genap, bilangan bulat genap dengan operasi penjumlahan. Kemudian ada pemetaan F di mana G ke G bintang didefinisikan Fx sebagai 2x.
Nah, pertanyaannya di sini, apakah isomorfisme F isomorfisme grup? Nah, ini jadi langkah pertama. Ada soal seperti ini, kita di sini kan belum ada keterangan dia homomorfisme. Di sini belum ada keterangan. Maka yang pertama, langkah pertama kita akan buktikan bahwa dia merupakan homomorfisme. Yang kedua, kita harus, karena dia isomorfisme itu kan bijektif. Bisektif itu kita harus buktikan karena dia isomorfisme itu kan harus bijektif, kita harus buktikan kalau dia merupakan apa istilahnya pemetaan bijektif atau pemetaan satu-satu ya, pemetaan satu-satu dan kepada, berarti gabungan antara injektif dan subjektif. Maka kita akan buktikan kalau dia itu bijektif. Gimana cara membuktikan bijektif? Nah, kita buktikan dia subjektif dan injektif. Nah, kalau ini sudah memenuhi, dia sudah merupakan ini apa? Injektif. Bijektif ini korespondensi satu-satu dan fungsi kepada. Nah, istilahnya pemetaan satu-satu. Kita harus buktikan dia bijektif. Jadi, cara membuktikan bijektif apa? Dia merupakan dan injektif. Seperti itu. Itu cara menyelesaikan ini. Maka kita akan contoh penyelesaiannya. Oke. Jadi tadi kan di X bilangan bulat dengan bilangan, yang G bintang tadi adalah dengan operasi. Oke. Yang pertama akan kita buktikan kalau dia merupakan homomorfisme. Akan dibuktikan F suatu homomorfisme ke bintang. Ambil sebarang X, Y, G. Maka bisa kita membawa X, Fx plus Y itu kan sama saja dengan 2X plus Y. Sesuai dengan fungsi tadi. Fx sama dengan 2x kan seperti itu. Nah, di sini kan berarti sama saja dengan 2x plus 2y. Berarti ini sama saja dengan fx plus fy. Karena sudah jelas fx plus y sama dengan fx plus fy, yang merupakan jadi F merupakan homomorfisme. Yang kedua akan saya tunjukkan kalau dia merupakan pemetaan satu-satu, atau akan ditunjukkan atau dibuktikan F merupakan injektif. Ambil sebarang X dan Y di G. Ambil sebarang
X, Y, G, di mana X tidak sama dengan, kok G ya? X tidak sama dengan Y. Maka bisa kita dapatkan ketika ini, maka ini kan berlaku bahwa Fx sama dengan 2x. Kemudian kita juga dapatkan Fy sama dengan 2y. Karena X tidak sama dengan Y, maka 2x pasti tidak sama dengan 2y. Atau bisa kita simpulkan di sini Fx tidak sama dengan Fy. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika ada X tidak sama dengan Y dan Fx tidak sama dengan Fy, maka berlaku bahwa F merupakan injektif atau fungsi satu atau pematang. Sekarang kita ke terakhir. Sini yang ketiga di sini akan dibuktikan bahwa F itu surjektif. Kalau sudah injektif dan surjektif pasti. Oke. Di sini kalau subjektif kan buktikan dari belakang kan seperti itu. Kita ambil sebarang Y di G bintang. Tadi G bintang itu kan berupa bilangan bulat genap, ya kan? Maka di sini Y pastilah Y bilangan bulat genap. Pasti. Ketika Y bilangan bulat genap, pastilah Y per 2 bilangan bulat. Atau Y per 2 anggota di E. Iya kan? Tadi kan G bintang itu merupakan bilangan bulat genap. Dan E itu bilangan bulat. Ketika bilangan bulat genap dibagi 2, pasti hasilnya akan menjadi bilangan bulat. Atau bilangan bulat itu masuk di anggota G. Jadi untuk Y anggota dari G bintang tentu ada X sama dengan Y per 2 anggota dari sedemikian hingga Fx sama dengan Fy per 2 sama dengan 2Y per 2 sama dengan jadi terbukti bahwa F merupakan surjektif. Karena tadi sudah memenuhi yang pertama, F merupakan homomorfisme dari G ke G bintang, F merupakan fungsi injektif, dan F merupakan fungsi surjektif ketika digabungkan menjadi bijektif. Maka
dapat disimpulkan bahwa F merupakan isomorfisme grup. Oke. Kalau cuma subjektif saja, itu merupakan epimorfisme. Kalau dia injektif saja, itu monomorfisme. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Nah, ini langsung itu lebih seru. Kalau bisa pelan. Karena ini video nanti bisa diulang-ulang lah ya. Materinya tetap sama. Nanti sebenarnya 2 jam pun kan materi sama, karena kalau di video ini harapan saya ketika kurang paham nanti diulang lagi di repeat lagi ya. Semoga bermanfaat. Nanti ada tugasnya, nanti saya kasih tugas 1 permasalahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.